Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan. Berarti minggu depan tanggal untuk 8 Mei 2023. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama. Kita akan cek dulu IHSG hari ini tanggal 5 Mei untuk IHSG turun ya, ditutup minus 0,82% ke level 6.787 dan tadi itu sempat turun nyentuh area supportnya ya untuk IHSG, sempat nyentuh area support di 6.730-an cuman ditarik naik lagi. Jadi ada yang nggak jebol lah ya secara teknikal dan semoga aja untuk besok juga nggak jebol untuk level, IHSG untuk minggu depan semoga masih bertahan di atas ini 6.730-an ya, 6.730-an, 6.740 itu area, support untuk IHSG saat ini dan untuk resistennya secara teknikal masih di 6870-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 5 Mei untuk IHSG secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya net sell ya, paling banyak keluar itu di saham Adaro, padahal, mau RUPS malah aslinya keluar segini banyak ya. Selain Adaro untuk hari ini aslinya juga net sell di saham Telkom 103,7 M, jadi untuk aslinya masih terus keluar dari awal bulan ini di saham Telkom, kemudian MDKA aslinya juga net sell 64 M, Gotoh, NCKL juga aslinya keluar. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ASI ya, BBRI sorry untuk yang pertama Bank BRI dulu, aslinya net buy 126,5 M dan, hari ini Bank BRI naik ya, naik lumayan 1% lebih kalau nggak salah, nanti kita akan cek. Kemudian ASII aslinya juga masuk lagi 102,9 M ya, ketika harganya ARB ditampung asing 102,9 ya, hari ini ex-dividend untuk ASI dan dividennya cukup gede tapi aslinya masih nampung ya. Nanti kita akan cek juga untuk saham ASI, kemudian ICBP, Bumi, BNNI ini yang paling banyak beli asing. Secara keseluruhan sih untuk aslinya net sell ya, cuman, ya masih ada yang masuk. Semoga saja untuk minggu depan harganya masih dijaga ya, untuk level IHSG masih dijaga di atas, support-nya 6730-an, 6740. Oke, itu untuk IHSG kalau menurut saya masih akan konsolidasi kalau lihat, hari ini ada demand ya di arah sini. Ya semoga aja untuk besok sih kayaknya bentuk candle hijau sih, heeh, untuk minggu depan, sorry untuk minggu depan bentuk candle hijau. Untuk resistennya sih di sini, untuk hari ini sempat naik ke level tertingginya 6.850 ya untuk harga tertinggi, IHSG hari ini cuman turun tadi. Oke itu untuk IHSG, untuk menurut saya sih untuk minggu depan kemungkinan masih akan konsolidasi di range area ini, bisa breakout di atas 6870-an yang ngejar resistennya lagi di 6970-an. Oke itu untuk IHSG dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh ya, yang hari ini koreksi turun dan close, tadi nyentuh support di 104, cuman dijaga ya di area supportnya, jadi tadi yang udah nambah muatan mungkin 104, close-nya di 106 ya, ini harga tertingginya pas tanggal 2 Mei, jadi semoga aja hari ini koreksi ya, semoga aja. Kalau koreksi berarti minggu depan ada kemungkinan naik sih kalau hari ini koreksi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, itu apakah ada yang akumulasi untuk hari ini aslinya malah keluar, aslinya net sell 43,8 M. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh hari ini. Gotoh, hari ini tanggal 5 secara keseluruhan, sebagian ada yang masuk sih dan yang net buy sama net sell ini, lebih banyak yang jualan cuman nggak beda jauh-jauh banget. Yang masuk untuk aslinya di saham Gotoh hari ini RXAK ya, untuk RX-nya itu 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali, jadi murni akumulasi 63,8 M ya. Selain RX aslinya yang masuk ada AK 20,7 M, TP 2,3 M dan yang keluar untuk aslinya hari ini di saham Gotoh, CC, ZP, BK, CS. Kalau setelah keseluruhan kita jumlasi lebih banyak yang keluar ya, net sell 40-an M untuk aslinya hari ini di saham, Gotoh, sedangkan untuk lokalnya, eee, ya lebih banyak yang masuk sih, cuman ada yang keluar juga MG dan DR. Kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya di saham Gotoh itu, CC ya, CC-nya net sell 64,7 M. Jadi untuk minggu depan
lihat aja di awal market ya, kalau di awal market, langsung hijau mungkin untuk saham Gotoh bisa breakout di atas 108 berarti melanjutkan kenaikannya, berarti trennya udah kembali lagi mulai bullish ya, mungkin untuk waktu jangka pendek sih mungkin ya, soalnya untuk sampai hari ini sentimennya apa ya untuk Gotoh kalau naik? Atau kalau merah jangan buru-buru entry, bisa pertimbangan dekat-dekat 102 atau jebol 102 ngejar 98 lagi. Ya kalau menurut saya sih lihat transaksi Gotoh hari ini, kayaknya untuk besok akan bentuk, candle kecil dulu ya, mungkin akan konsolidasi untuk saham Gotoh, kalaupun langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, siapa tahu bisa koreksi lagi nyentuh level 102 malah bisa dapat di harga yang lebih murah ya. Oke itu untuk saham, eee, Gotoh tetap disclaimer sih. Untuk besok sih lihat aja di awal market ya, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau ya mungkin kalau mau trading-trading scalping di saham Gotoh ya, eee, resistennya di 108. Oke itu untuk saham Gotoh, selanjutnya kita cek saham ASII ya, yang hari ini ARB dan ditampung oleh asing, siapa yang nampung kalau kita cek untuk transaksinya ASII, hari ini yang nampung MG masuk loh hari ini di luar prediksi kita ya. Hari ini ARB cuma disertai dengan akumulasi loh ini, jadi, cukup menarik untuk saham ASII. Ini beneran loh tanggal 5 ya nanti, teman-teman kalau mau cek di, platform sekuritas masing-masing juga nggak apa-apa ya, soalnya hari ini ARB cuman lebih banyak yang masuk ini untuk saham ASI cukup menarik. Untuk ASI hari ini tanggal 5 aslinya netbuy 102,9 M, kemudian, yang masuk itu untuk saham ASI hari ini ZP dan MG. Untuk MG-nya ini versi, lokal ya, jadi malah nambah muatan lagi, kemarin MG masuk ternyata hari ini nggak langsung, ya kalau lihat, apa ya, kalau lihat valuasi transaksinya sih ada kemungkinan hari ini yang bikin ARB juga MG loh, soalnya kalau kita cek di sini untuk valuasi MG hari ini di saham ASI itu 420,7 M ya. Di ARB-in kemungkinan oleh MG, kemudian ditampung juga oleh ZP dan MG. Untuk ZMG-nya total sell ada bentar, jualan 199,2 M ya, jual 3.324.000 lot. Jadi, ada kemungkinan sih kalau menurut saya ya, MG itu di awal market langsung dibanting turun, habis ARB, ya sambil dicicil cuman belum dinaikin sih. Kalau lihat transaksinya hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, untuk ASI hari ini ARB-nya ada yang nampung, dan malah ada yang akumulasi ini ZP nambah muatan lagi kalau kita cek dari 1 minggu yang lalu ya, dari tanggal 24 aja, kita cek dari 24 April untuk ZP-nya terus entry di saham ASI, jadi cukup menarik ya, selama ZP-nya ini nggak lepas barang, ada kemungkinan sih, eee, nggak lama lagi ya, maksudnya ARB turunnya ini nggak lama-lama ya, mudah-mudahan untuk saham ASI ditarik naik lagi. Bentar. Untuk ASII hari ini yang ngantri di harga overnya ada 192 ribuan lot, tapi ada yang nampung untuk hari ini, jadi cukup menarik untuk saham ASI. Untuk besok di sini ya close-nya, untuk besok sih kalaupun, EB, ya semoga aja ditarik naik ya, paling enggak technical rebound. Coba kalau kita hitung, kalau kayaknya sih ada kemungkinan open gap bawah untuk saham ASI minggu depan di awal market, cuman apakah ARB atau enggak kita lihat aja besok, soalnya untuk hari ini ada yang nampung. Kalau secara technical, untuk support ASI sih setelah Fibonacci ada di 5.825 ya, 5.825 ini support, selanjutnya untuk saham ASI kalau besok masih turun semoga aja nggak jebol di bawah itu sih. Secara teknikal seperti itu kalau kita hitung pakai kalkulator, kalau besok ASI ARB maka akan ke level hari ini close-nya di 6150 ya, 6.150. Kalau besok ARB open di harga ARB maka akan open di level 5.725.
5.700 di sini sih, di bawah support. Jadi gimana ya, mmm, ya kalau besok ARB sih akan open di sini, di 5.725, tapi semoga aja enggak ya, enggak sampai ARB. Kalaupun open gap bawah, open di harga ARB, mudah-mudahan habis itu ditarik naik dan dijaga di atas, berada di close di atas 5.825. Ini support, selanjutnya untuk saham ASI. Untuk besok sih perhatikan aja level ini ya. Siapa tahu besok bisa setelah breakdown misalnya jebol supportnya kemudian ditarik naik lagi ya, mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini sih. Kalau mau spekulasi buy, soalnya untuk, dividennya kan cukup gede ya, tapi hari ini ada yang nampung. Jadi ya, eee, cukup menarik, kita ikuti aja mungkin ya untuk perkembangan ASI. Kalau besok ARB tapi ada lagi yang nampung, nah di ARB yang di hari selanjutnya sih ada kemungkinan naik, semoga aja seperti itu ya. Oke, itu untuk saham ASI, perhatikan aja level ini ya, antara 5.825 sampai, tadi harga ARB-nya berapa? 5.725 ya kalau ARB, 5.725 kalau ARB untuk besok ke level ini. Wah, cukup dalam sih, di area sinilah ya. Perhatikan saja range area ini dan, 5.725 juga harga terendahnya ya, hitungannya harga di area sini sih, mantul. Oke, itu untuk saham ASI, perhatikan aja range area ini untuk besok ya. Kalau di area sini ada yang jaga harga atau sekiranya mau mantul naik ya kalau mau spekulasi buy ya disclaimer sih, antara 5.725 sampai 5.825. Itu untuk saham ASI, kalau ya lihat, yang ngantri di harga overnya sih ada kemungkinan open gap bawah dulu, apakah itu ARB atau enggak, ya kita lihat aja besok. Selanjutnya minggu depan ya, sorry, selanjutnya kita cek saham UNTR yang hari ini masih merah ya, ditutup minus 1,43% untuk UNTR. Kalau secara teknikal untuk support-nya sih ya masih di sini, 23.550 ya, antara 23.550 area sinilah ya, 23.550-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini UNTR, apakah masih didistribusi oleh asing? Soalnya kemarin asingnya jualan cukup banyak. Untuk hari ini, tanggal 5 untuk UNTR aslinya masih net sell 41,4 M ya, jadi perlu hati-hati untuk UNTR ini. UNTR untuk hari ini tanggal 5, tanggal 5 untuk UNTR. Wah, ini didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk BB-nya net sell 40,9 M dan murni distribusi, ZP-nya net sell 20,9 M dan yang nampung ya ini, AK, SQ, CC, cuman, mereka nampungnya itu nggak sebanyak yang distribusi, jadi perlu hati-hati untuk UNTR hari ini didistribusi cukup gede ya, oleh BB, ZP. Untuk BB-nya yang jualan ini BB versi lokal dan asing ya, untuk BB asingnya net sell 35,3 M, sedangkan untuk BB, lokalnya itu net sell 5,6. Jadi secara keseluruhan ya ini net sell, eee 40,9 M untuk BB di saham UNTR hari ini tanggal 5 Mei dan 100% saling tidak melakukan pembelian sama sekali untuk, BB di saham UNTR ini. Jadi distribusinya masih cukup gede untuk saham UNTR. Yang belum punya posisi, jangan buru-buru entry untuk minggu depan di awal market ya, siapa tahu masih bisa turun lagi malah bisa dapat, kalau mau masuk ya malah bisa dapat di harga yang lebih rendah. Perhatikan saja level ini semoga nggak jebol di bawah 23.600, tadi berapa ya, antara sinilah 23.600, heeh, lah ini 23.600, 23.550 area situ. Ya perhatikan dekat-dekat area 23.600 ini, support selanjutnya untuk saham UNTR, semoga nggak jebol. Hari ini juga langsung open gap bawah tadi lah ya, langsung open gap bawah, turun ya ada demand sih cuman belum terlalu kuat. Dan tadi setelah broker saham ini juga lebih banyak yang jualan, mending di awal market wait and see aja dulu. Cuman kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, untuk saham UNTR
Selanjutnya kita cek saham PTBA yang hari ini juga masih turun dan tadi nyentuh area support ya, mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi tadi, untuk harga terendahnya di 3.310 ya, dan 3.310 ya, ini area support sih, ditarik naik jadi ada demand di area supportnya ini. Kalau kita cek untuk transaksinya siapa tahu udah ada yang nampung untuk saham, PTBA. Untuk hari ini tanggal 5 untuk saham PTBA secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng, ternyata lebih masih di distribusi sih, lebih banyak yang jualan. Yang jualan paling banyak itu YU, BB, AZ ya. Untuk BB-nya sama ini 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali hari ini di saham PTBA, dan BB yang jualan ini BB versi A lokal sih ya, yang jualan ini BB versi lokal. AZ versi lokal juga jualan 17,3 M, dan lokalnya yang masuk NIEP ya, untuk aslinya sih net sell ya, YU, BK, AK versi asing jualan. Untuk YU asing malah 100% selling, ini murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Yang masuk untuk aslinya CC aja paling banyak 3,2 M. Jadi secara keseluruhan untuk saham PTBA aslinya masih net sell PTBA ya, net sell 24,4 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ya, dari awal bulan ini untuk aslinya net sell 37,7 M. Jadi, ya gimana untuk saham PTBA ya, untuk harganya sih udah lumayan di bawah ya, mungkin ini, eee, bisa naik atau ada yang goreng naik, nunggu kabar ya, mungkin kalau udah ada sentimen positif mau bagi dividen gede untuk saham PTBA misal ya, misal mau bagi dividen gede ya, mudah-mudahan ada yang ngangkat naik. Oke, itu untuk saham, PTBA. Mungkin untuk minggu depan sih perhatikan aja level ini ya, untuk area 3.300, 3.310 itu area supportnya, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai minggu depan jebol ya perlu hati-hati, jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk sampai TBA ya, ya amannya sih kalau mau entry ya di area sini 3.300-an, itu pun kalau ada yang jaga harga. Soalnya untuk sampai TBA itu udah ARB 1, 2 kali ya waktu itu, dan hari ini juga masih merah untuk candlenya. Secara keseluruhan juga hari ini, ya ini untuk aslinya masih net sell sih, walaupun untuk distribusinya ini ya bisa dikatakan nggak banyak-banyak banget sih, ya tapi lumayan sih. Oke, untuk saham PTBA di awal market mending, yang belum punya posisi jangan buru-buru entry ya, siapa tahu turun lagi, koreksi lagi ya sampai area 3.300-an, atau ya perhatikan saja level ini semoga nggak jebol ya. Kalau jebol jangan buru-buru entry. Selanjutnya kita untuk resistennya masih di sini 3.620 untuk saham PTBA, cukup tinggi sih kalau, nanti ada bahan buat goreng sampai TBA, semoga paling enggak ya ke area sini, kalau bisa breakout ya malah ngejar 3.000, 4.000-an lagi ya. Oke, untuk sampai TBA untuk minggu depan sih, perhatikan aja level ini 3.300, 3.310, semoga aja bisa turun dulu ke area situ kalaupun mau naik ya. Kalau enggak ya tergantung market maker-nya minggu depan. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang mau RUPS tapi malah harganya dibanting turun, ya enggak dibanting sih, turun 4,45% ya. Open gap bawah di awal market ya, jadi opennya pas di ini, di harga terendahnya ya di area sinilah ya, di area potensialnya untuk saham Adaro, mencoba naik sih tadi, mencoba breakout di atas 20, opennya di 2.860 sih, heeh, di area support setelah historinya. Mencoba naik cuman gagal malah turun lagi ya, walaupun habis nyentuh level terendahnya ini ada demand walaupun nggak terlalu kuat. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro untuk aslinya hari ini net sell yang jualan itu YU, BK, AK. Waduh, aslinya jualan banyak lah hari ini di saham Adaro. Adaro, padahal belum bagi dividen ya, apalagi pas, extend nanti mau gimana untuk saham Adaro. Hari ini tanggal 5 untuk saham Adaro, secara keseluruhan aslinya net sell 227,8 M, dan ini hitungannya cukup banyak ya untuk sekelas Adaro. Aslinya distribusi yang jualan itu untuk aslinya ada YU, BK, AK, malah untuk YU ini net sell 150,1 M dan 100% selling ya, murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk BK, AK-nya net sell, untuk BK net sell 51,7, AK net sell 25,5 M, dan yang masuk untuk aslinya paling banyak ZP aja, itu pun cuma 3,4 M ya, paling banyak ya, yang lainnya ini hitungannya kecil jutaan. Untuk lokalnya,
nampung sih ini KI, SQ, CC jadi di distribusi lokal sorry di distribusi asing dan ditampung oleh lokal untuk saham Adaro ini. Untuk candlenya sih merah, jadi ya untuk minggu depan sih jangan buru-buru entry ya. Kalau menurut saya mungkin nunggu hasil RUPS-nya gimana atau yang udah punya bocoran bisa tulis di kolom komentar ya untuk, Adaro kira-kira RUPS-nya gimana. Oke itu untuk saham RUPS kalau masih untuk saham RUPS, untuk saham Adaro ya kalau masih turun sih, kalau secara Fibonacci sebenarnya untuk support-nya sih di area sini ya di, cukup dalam di 2.500-an cuman kalau secara histori mungkin, perhatikan aja area sini ya, area antara di sini sih, 2.670-an ya, 2.670 ke bawah. Ya kalau mau entry siapa tahu bisa turun ke area sini ya untuk minggu depan kemudian ditarik naik. Ya ditarik naiknya setelah ada sentimen positif mungkin pembagian dividen seberapa besar. Jadi ya kalau lihat transaksinya hari ini aslinya jualan cukup banyak untuk minggu depan di awal market untuk saham Adaro jangan buru-buru entry takutnya kalau masih turun bisa ngejar area 2.600-an ke bawah loh untuk saham Adaro. Oke untuk saham Adaro tetap disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini di distribusi asing cukup banyak. Selanjutnya kita cek saham ITMG dan, untuk saham ITMG hari ini malah turun lagi ya untuk trennya bearish ini untuk sektor pertambangan batubara. Apalagi untuk saham ITMG udah bagi dividen ya. Hari ini open gap bawah langsung turun jebol 30.000. Jadi ya gimana udah di bawah 30.000 ini untuk saham ITMG. Apakah ini kesempatan buat entry atau jangan buru-buru dulu? Kalau kita cek coba untuk transaksinya ITMG ya, untuk hari ini tanggal 5 untuk saham ITMG secara keseluruhan masih didistribusi sih walaupun nggak banyak-banyak banget. Yang jualan ini, YU, EP, untuk YU-nya net sell 14,1 M, EP net sell 11,2 M, sedangkan untuk ASI-nya net buy loh. Jadi untuk ASI-nya masuk hari ini ya, cuman nggak terlalu banyak ITMG. Jadi untuk saham ITMG itu belum belum terlalu rame ya. Ya kemungkinan sih kalau lihat, penurunannya ini udah cukup dalam dan secara, transaksi juga udah mulai nggak terlalu rame ya, maksudnya nggak terlalu fluktuatif. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan akan mulai sideway ya untuk saham ITMG mungkin akan konsolidasi dulu untuk minggu depan. Kemungkinan sih seperti itu. Jadi ya kalau mau entry sih disclaimer, cuman ya sabar aja, nggak tahu juga untuk naiknya kapan ya untuk saham ITMG mungkin nunggu teman-temannya naik, nanti kalau, Adaro atau ITMG batubara yang belum dividen dapat sentimen positif naik untuk mereka ya ada kemungkinan untuk ITMG ikut-ikutan paling nggak technical rebound ya. Oke untuk saham ITMG untuk minggu depan sih gimana sih ya, ini sih di area support-nya sih kalau secara histori ya, 29.500, 30.000 itu hitungannya masih area support, soalnya di harga penutupan hari ini, itu ya ini, sama ya seperti pas pucuknya tanggal 29 Maret 2022 tahun kemarin dan, 27 Maret tahun kemarin. Dan juga ini, low-nya, harga terendahnya, pas tanggal 4 Juli bulan Juli 2022 tahun kemarin. Jadi ya bisa dikatakan ini area support kuatnya sih untuk saham ITMG. Ya kayak ada kemungkinan sih untuk minggu depan mungkin akan konsolidasi dulu di area sini ya, dekat-dekat antara 29.000 sampai 30.000. Kita lihat aja untuk minggu depan. Soalnya untuk secara, valuasi transaksi juga ini belum ada yang akumulasi dan nggak terlalu ramai juga sih. Oke itu untuk saham ITMG ya, untuk besok sih minggu depan ya kalau saya mending wait and see aja dulu sih kalau mau entry nunggu gimana ya, ya disclaimer sih walaupun udah di bawah di area support siapa tahu nanti naik ya. Cuman ya ini sih udah di area support, ya kalau mau entry ya bisa pasang antisipasi aja kalau tujuannya untuk trading, tapi kalau untuk invest ya monggo kalau mau nyicil ya. Siapa tahu naik nanti kalau ada sentimen positif untuk saham ITMG. Oke itu untuk saham, ITMG selanjutnya kita cek saham HIL. Dan untuk saham HIL masih naik, Hilcon ya. Target kenaikannya ya di sini
Kalau secara Fibonacci di 3.880 untuk target fresh heel kalau untuk minggu depan masih hijau. Ini sih udah cukup tinggi, kalau mau entry pun ya kalau sekiranya nggak sesuai prediksi mending cut loss aja ya daripada ARB nanti malah nggak bisa keluar, cuman beresiko sih. Coba kalau kita cek siapa tahu untuk minggu depan masih ada kemungkinan naik untuk saham HIL ini untuk kemarin, hari ini tanggal 5. Untuk saham HIL secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, naiknya itu disertai dengan distribusi oleh YP, net sell 8,2 M dan yang nampung itu BKYU ya, nampung asing loh ini. Ya, malah ditampung asing ya, untuk BK-nya net B 3,6, sesinya net B 1 M-an ya untuk sesi versi asing. Tapi, market maker utamanya itu untuk market maker utamanya itu YP, YP-nya net sell. Jadi mulai distribusi ini untuk market maker-nya. YP valuasinya 147,9 M ya, ini kelihatan sekali market maker utamanya dan net sell 8,2. Walaupun untuk besok sih tergantung market maker-nya sih, bisa jadi di awal market langsung di-AK dan langsung naik, tapi ya buat amannya ya mending, wait and see aja ya. Cuman gimana ya, ini untuk saham HIL itu menariknya ditampung oleh BK loh, BK yang nampung ini asing dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini ya, dari awal minggu ini untuk BK-nya udah net buy nampung 29 M. Ya, jadi harganya ini ya dijaga oleh BK versi asing. Tapi gimana ya, ya saran saya sih ya seperti tadi itu, kalaupun mau masuk ya buat trading aja, soalnya untuk harganya udah lumayan di atas, dan sekiranya nggak sesuai prediksi mending keluar ya, cut loss, daripada nanti ARB dan, susah buat keluar. Oke itu untuk saham HIL. Di awal market sih tergantung market maker-nya ya, kalau langsung di AK, hijau target kenaikannya, target price-nya ke level 3.880-an. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya amannya pasang trailing stop aja ya, kalau setelah Fibonacci support-nya sih cukup dalam di 3.230, 3.240 itu area support untuk HIL secara Fibonacci. Oke itu saham HIL. Yang belum punya posisi sih mending wait and see mending jadi penonton aja ya, tapi yang udah punya posisi mungkin kalau mau taking profit misal besok masih naik, ya bisa pertimbangkan area sini dekat-dekat 38.080 ya, 3.880-an. Oke itu untuk saham HIL ya, sekiranya nggak bisa breakout di atas itu ya mending keluar aja, kalau nggak mau semuanya ya sebagian ya. Cuman ya disclaimer sih, kalau saya sih mending jadi penonton aja soalnya untuk harganya udah lumayan tinggi. Walaupun ada BK versi asing yang nampung ya, coba kalau kita cek dari bawah aja 14 April ya, dari tanggal 14 April untuk yield ini ya ini BKAK ya, beneran ditampung oleh BK ya, untuk sahamnya itu diakumulasi oleh BK versi asing ya. Mungkin buat teman-teman yang ada info ini kenapa asing minat dengan saham HIL bisa tulis di kolom komentar ya, soalnya gimana ini untuk, BK-nya naikin terus nih, harganya di atas pun masih berani naik loh sampai hari ini untuk BK-nya masih berani masuk, maksudnya sampai harga saat ini pun untuk BK-nya masih berani masuk walaupun cuma 3,6 M. Oke untuk saham HIL hari ini sih naiknya kalau secara keseluruhan hari ini aja ya, ini naiknya disertai dengan distribusi oleh YP. Jadi perlu hati-hati sih yang, minat mau entry di saham HIL perlu hati-hati. Walaupun masih ada kemungkinan naik sih, perhatikan saja level ini resistennya untuk besok 3.880-an. Untuk selanjutnya kita cek saham SAGE. Dan untuk saham SAGE hari ini ARB ya, tadi sempat naik sih, open ke bawah, open di harga ARB-nya, technical rebound ya. Level tertingginya 242 cuman dibanding ARB lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini SAGE gimana? Untuk, SAGE hari ini secara keseluruhan sih, market maker utamanya KK, PDS ya, ketiganya net sell ya, untuk KK-nya net sell 1,7 M, PD net sell 674 juta, SH-nya net sell 5,9 M, dan yang nampung hari ini di saham SAGE itu ZP, CP. ZP-nya ini ZP versi, lokal sih ya, jadi didominasi oleh lokal untuk SAGE. Kalau lihat, candle-nya sih
belum ada demand yang cukup kuat sih, walaupun ada yang nampung cuman belum terlalu banyak, kayaknya sih ada kemungkinan open gap bawah dulu di awal market. Coba kalau kita cek yang ngantri di harga over untuk saham SAGE ada 113 ribuan lot ya, dan gimana ya untuk saham SAGE untuk besok kayaknya sih open gap bawah cuman nggak sampai ARB ya, semoga aja nggak sampai ARB untuk saham SAGE minggu depan. Yang kalau mau entry sih buat copet-copet aja, cuman momennya di area berapa ya kalau mau entry itu agak susah, soalnya untuk saham SAGE ini gimana ya untuk pergerakannya. Ya, untuk besok sih yang belum punya pusing mending wait and see aja dulu, mungkin kalaupun mau entry, itu mendekati harga ARB-nya ya, pas harga ARB atau mendekati ARB sekiranya ada tanda-tanda mau bangun, nah itu langsung di-HK aja, nanti bisa taking profit satu kalau udah naik ya, walaupun naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget. Ya buat copet-copet aja, coba kalau kita hitung misal besok ARB ya, misal misal belum tentu juga, close-nya di 222. Kalau besok ARB maka akan ke level 208, mhm, 208 kalau besok ARB maka untuk SAGE ke level ini 208. Perhatikan saya level ini ya. Mungkin kalau sekiranya di 208 atau 210 ya, ya di 208, 210 itu ada yang jaga harga. Ya kalau mau cepet-cepet bisa amannya sih bisa entry di area situ ya. Maksudnya ya kalau entry di area situ kan ada kemungkinan naik sih, walaupun nggak tahu tinggi atau enggak. Ya amannya, cari amannya aja. Oke itu tuh saham SAGE, tetap disclaimer untuk, minggu depan ya. Selanjutnya kita cek saham eee, BTPS. Dan untuk saham BTPS hari ini, hijau sih, naik 0,25% mencoba breakout cuman belum berhasil ya, gagal untuk hari ini nyentuh level tertingginya di 2040 cuman ditarik turun lagi jadi belum berhasil breakout secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin distribusi ya ini untuk BTPS kalau nggak salah, BTP BTPS. Untuk hari ini tanggal 5 secara keseluruhan dulu ya, ini, kita bisa lihat bareng masih didistribusi oleh ZP, net sell 5,6 M. Lalu kemarin ZP RX, ya dari kemarin sih, banyak yang jualan dari minggu ini aja ya, dari minggu ini ZP, BK, RX, AG ini broker-broker asing jualannya, aslinya keluar di saham, BTPS dan ditampung oleh lokal, ini untuk saham BTPS. Jadi ya gimana mending kalaupun mau entry, gimana ya, aslinya jualan kok. Ya buat patokan mungkin ini aja ya, siapa tahu minggu depan bisa breakout di atas 220 kan, ya bisa naik lagi lebih tinggi secara teknikal seperti itu. Cuman kalau gagal breakout, belum berhasil breakout, mending wait and see aja dulu, apalagi sampai hari ini pun untuk aslinya masih didistribusi ya, jualan di saham BTPS ini. Hari ini pun juga naik 0,25%, ya sebenarnya belum ada yang akumulasi ya, ini tanggal 5 hari ini ya. Malah ZP-nya net sell ini. Ya, untuk ZP versi asing, untuk aslinya masih jualan net sell 5,6 M dan yang jualan ini ZP versi asing. Oke itu saham BTPS dan mungkin ini aja dulu ya untuk, video yang ini, nanti kita akan lanjut di part 2. Terima kasih. Disclaimer.